Firman yang meneguhkan tentang Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Karena dalam perjalanan hidup kita, kita masing-masing punya tantangan, punya badai kehidupan, punya gunung-gunung masalah yang harus kita lewati, yang harus kita lintasi. Dan seringkali kalau kita hadapi, kalau kita jalani dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu, saudara. Itu sebabnya kita perlu kekuatan Tuhan untuk memberi kepada kita kemenangan di dalam setiap badai kehidupan yang akan kita jalani di sepanjang kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam video ini akan menguatkan dan meneguhkan saudara bahwa Tuhanlah yang menjadi perlindungan dalam kehidupan saudara. Tuhan yang memberi kekuatan dalam segala situasi kehidupan saudara. Kita akan merenungkan 6 ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa tentang Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, adalah dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa orang yang di dalam kehidupannya mereka menanti-nantikan Tuhan, ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa mereka mendapat kekuatan baru. Jadi kalau kita rindu, setiap orang yang rindu supaya dia mengalami kekuatan daripada Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya, orang tersebut harus hidup menanti-nantikan Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa firman Tuhan memberi jaminan bahwa Dia akan memberi kekuatan baru kepada setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya apapun kondisi kehidupan kita, mari nantikan Tuhan yang bertindak. Nantikan Tuhan yang bekerja, serahkan semuanya kepada Tuhan, dan nantikan Tuhan yang bekerja dan bertindak di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa di dalam kehidupan kita Dia akan beri kita kekuatan saat kita menantikan Dia. Jadi saat kita menantikan Dia pun kita diberi kekuatan. Digambarkan bahwa orang yang menantikan Tuhan itu seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru dalam menghadapi badai. Sama seperti raja wali, badai yang menerpa dia itu yang mengangkat dia terbang lebih tinggi. Masalah dan badai kehidupan yang sedang saudara alami saat ini itu akan mengangkat saudara terbang lebih tinggi. Dan ketika engkau menghadapi badai itu, engkau tidak akan lelah, engkau tidak akan lesu, karena Tuhan memberi kekuatan baru bagimu. Tuhan memberi kekuatan baru saat engkau menghadapi badai yang menerpa kehidupanmu. Saudara, apapun badai yang menerpa kehidupan kita, mari nantikan Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia akan beri kita kekuatan untuk terbang seumpama raja wali. Badai yang menerpa kehidupan kita hari ini akan mengangkat kita terbang lebih tinggi. Engkau tidak akan lelah, engkau tidak akan lesu, karena ada Tuhan yang memberi kekuatan bagimu dan bagiku ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Ayat yang kedua, saudara, tentang Tuhan adalah kekuatan kita adalah dari Mazmur pasal 18 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul, ia berkata, Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan,
kekuatanku. Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Dan di dalam perjalanan kehidupannya, Daud menghadapi tantangan yang begitu banyak. Salah satu tantangan dalam kehidupan Daud itu datang dari Saul. Siapa Saul, saudara? Saul itu adalah Raja Israel. Saul itu adalah pimpinan Daud. Saul seharusnya menjaga, melindungi, dan menjamin keselamatan Daud. Tapi apa yang terjadi? Malah Saul yang berkali-kali berniat untuk membunuh Daud. Saul yang berkali-kali berniat untuk membinasakan Daud. Padahal Daud itu seharusnya dia lindungi, dia jagai. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Saat Daud menghadapi tantangan yang begitu besar, tantangan dari luar, tantangan dari internal sendiri, tantangan dari orang yang terdekatnya sendiri. Tetapi dalam semuanya itu, Daud buat satu nyanyian, di mana nyanyiannya berkata bahwa Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman musuh. Tuhan melepaskan dan membebaskan dia dari niat-niat yang ingin menghancurkan kehidupannya. Bahkan dia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku." Dalam menghadapi tantangan dalam kehidupannya, Daud mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Tuhan yang menjadi kekuatan bagi dia, sekalipun bukan hanya dari luar datang tantangan, tetapi dari dalam sendiri, dari orang terdekatnya sendiri, bahkan dari raja yang seharusnya melindungi dia, itu malah mau membinasakan dia. Tetapi dalam semuanya itu, Daud yang selalu berserah kepada Tuhan, Daud yang selalu mengasihi Tuhan, dia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan." Maka yang dia alami, saudara, adalah Tuhan kuatkan dia, dan Tuhan bebaskan dia dan lepaskan dia dari segala cengkeraman musuhnya yang hendak membinasakan dia. Saudara, saya percaya setiap kita rindu kekuatan dari Tuhan dan kebebasan daripada Tuhan. Aku rindu Tuhan menguatkan aku dalam segala masalah, dalam segala tantangan hidup ini. Dan aku rindu Tuhan membebaskan dan memberi kemenangan. Dan demikian juga saudara. Dan kalau kita sama-sama merindukan itu, saudara, ketahuilah bahwa hiduplah mengasihi Tuhan, sama seperti Daud berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan." Karena orang yang hidup mengasihi Tuhan akan dikuatkan oleh Tuhan dalam segala tantangan, persoalan kehidupan, dan Tuhan akan memberi kelepasan, memberi kemenangan dalam setiap tantangan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang Tuhan adalah kekuatan kita adalah dari Mazmur pasal 28 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. "Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya." Saudara, di dalam Mazmur pasal 28 ini pemazmur menegaskan bahwa kepada Tuhan hatiku percaya. Itu yang menjadi intinya, saudara, bahwa kepada Tuhan dia percaya. Dan saat Tuhan yang dia percayai dalam kehidupannya, maka apa yang terjadi, saudara? Ia telah mendengar suara permohonanku. Ketika dia beriman dan percaya sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar doa-doanya. Seringkali doa-doa kita sepertinya tidak ada jawaban. Mungkin ada masalah, saudara, tentang iman kita. Karena pemazmur berkata bahwa ketika hatinya percaya kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa-doanya. Dan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Hal berikutnya yang dia alami sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan menguatkan dia, Tuhan menjadi kekuatan bagi dia dan perisai bagi dia. Kembali, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan kita.
Saat ini hidupmu sedang lemah karena badai kehidupan. Dengar, ada Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupanmu. Dan kalau Tuhan yang menjadi kekuatan kita, saudara, maka kita akan sanggup menghadapi segala tantangan kehidupan. Dan kita akan mengalami itu ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Bahkan pemazmur ini berkata bahwa aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Hal selanjutnya yang dia alami sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan adalah dia ditolong oleh Tuhan. Dia berkata, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi selain dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saat dia mengalami mujizat, saat dia mengalami pertolongan Tuhan, maka dia berkata, dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi dia bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong dia. Dia bersyukur kepada Tuhan yang dia percayai, yang telah menolong dia. Dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Ketika Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam hidupmu, maka belajarlah hidup bersyukur kepada Tuhan. Hiduplah bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menolong kehidupan kita. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang kita alami dalam hidup ini, saudara. Belajar bersyukur, belajar bersyukur. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Yesaya 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Di dalam ayat ini, saudara, Nabi Yesaya juga menegaskan pengalamannya di dalam kehidupannya, di mana dia berkata bahwa Allah itu keselamatan bagi dia dan Allah itu kekuatan bagi dia. Jadi kembali di dalam ayat ini Yesaya menegaskan bahwa Tuhan menjadi kekuatan. Itu yang dia alami di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam pelayanannya terhadap Tuhan. Dan dia menegaskan bahwa aku percaya dengan tidak gemetar. Jadi dia jalani kehidupannya dalam kepercayaan kepada Tuhan, karena dia mengalami Tuhan yang menyelamatkan kehidupannya, karena dia mengalami Tuhan yang memberi dia kekuatan. Di dalam kehidupan kita kembali, saudara, sebagai aplikasinya, kalau Yesaya mengalami keselamatan, mengalami kekuatan daripada Tuhan, karena dia hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak gemetar, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka dalam hidup kita juga mari hiduplah dengan percaya sungguh kepada Tuhan. Karena dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau akan mengalami keselamatan, engkau akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 11, ayat 9 sampai 11, saudara. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, di dalam Tawarikh ini firman Allah menegaskan bahwa Tuhanlah kekuatan. Carilah dia, karena dialah kekuatan bagi umat-umatnya. Ada beberapa hal yang ditegaskan supaya mengalami kekuatan daripada Tuhan. Yang pertama, cari Tuhan. Yang kedua, bermazmurlah bagi dia, artinya memuji-muji namanya, hidup memuliakan dia, hidup memuji dan meninggikan dia. Lalu ketiga, percakapkan segala perbuatannya atau beritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, dan bermegahlah, bersyukurlah dalam Tuhan. Dan akhirnya dia berkata, carilah Tuhan dan
kekuatannya. Ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan kekuatan dalam Tuhan. Karena ketika kita menemukan Tuhan, kita juga sekaligus akan menemukan kekuatan di dalam Dia. Karena di dalam Dia ada kekuatan yang akan menguatkan setiap orang-orang yang mencari Dia. Jadi untuk mengalami kekuatan dalam Tuhan, saudara, carilah Tuhan di dalam hidup kita. Muliakanlah namanya. Beritakanlah segala perbuatan-perbuatannya dalam kehidupan saudara. Kalau engkau mengalami pertolongan Tuhan, beritakan itu untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk jadi berkat bagi jiwa-jiwa. Beritakan pertolongan Tuhan yang kita alami. Ayat terakhir tentang Tuhan adalah kekuatan saudara adalah dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kalau ayat-ayat sebelumnya itu merupakan janji-janji tentang kekuatan daripada Tuhan, maka di ayat yang terakhir ini dalam Yeremia pasal 17 ini merupakan satu peringatan saudara. Di balik Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita, di sisi lain yang harus kita sadari adalah kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena firman Allah begitu keras menegaskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak boleh mengandalkan manusia, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri terkutuk, kata firman Tuhan. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup kita, apapun yang kita alami, sekalipun kita terkadang begitu terpuruk saudara, dan tidak ada orang yang sanggup menolong kita, jangan kecewa. Karena firman Allah berkata, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan, maka Dia akan memberi kekuatan bagi saudara. Mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhanlah kekuatan kita. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena Dia sanggup menolong kita. Kita bersyukur buat ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita renungkan, yang meneguhkan kita tentang kekuatan daripada Tuhan. Ada 6 ayat yang telah kita renungkan saudara tentang Tuhanlah kekuatan kita. Biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita. Bersyukur buat ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Tuhan memberkati. Amin.